Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang encapsulation. Jadi encapsulation itu kalau kita cari artinya secara eh, harfiah ya, secara kata itu artinya pembungkusan. Nah, apa yang dibungkus? Jadi yang dibungkus itu adalah kelas membernya. Kelas membernya itu ada apa aja? Kelas member kan ada dua ya, yaitu properties dan method. Nah, yang dibungkus itu adalah properties dan metodenya. Nah, ada tiga jenis pembungkusannya ya. Yang pertama itu public, kemudian yang kedua adalah private, yang ketiga adalah protected. Nah, public itu artinya ya sesuai dengan namanya. Jadi dia bisa diakses dari mana aja. Dari baik itu dari dalam kelas ataupun dari dalam objeknya. Sementara private ini artinya si properti atau metode nanti itu akan hanya bisa diakses dari dalam kelasnya saja. Sementara yang terakhir adalah protected. Protected ini dia bisa diakses dari dalam kelas dan turunan kelasnya. Ya, dari dalam kelas dan turunan kelasnya. Oke. Baiklah, langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Ya, jadi kita buat satu buah file dulu sementara ini ya. Jadi kan kalau kita sebelumnya itu kan kita buatnya gini nih. Var judul, kemudian var pengarang, kemudian var penerbit. Nah, pada dasarnya ketika kita buat seperti ini semua sifatnya jadi public. Nah, public itu bagaimana? Jadi dia bisa diakses dari luar kelas juga. Coba ya. Kita buat satu file lagi. Index.php. Kemudian kita include-kan dulu instansiasinya, objek, misalnya objek new buku, objek new buku. Expected 3 argumen. Oh, dia masih detect yang sebelumnya ini. Ups. Nah, kita masukkan ke dalam ya. Terjadi kesalahan pembuatan file. Coba kita save ulang. Nah, kita abaikan aja dulu. Coba kita tes aja dulu ya. Localhost belajar OOP encapsulation. Ya betul ya, nggak ada yang muncul apa-apa karena kita tidak menampilkan apa-apa. Nah, jadi sebelumnya itu kita bisa memanggil si properti itu seperti ini. Dan bisa kita ikukan seperti ini. Ya.
Bisa seperti itu. Jadi seharusnya itu nggak boleh seperti ini ya. Jadi kalau kita menganut prinsip dari OOP itu, kita nggak boleh bisa mengakses properti secara langsung seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, jadi kalau ini sama dengan public ya. Jadi kalau kita ganti public juga ini sama. Ya, ini sama. Nah, jadi kalau kita akses seperti ini, localhost belajar OOP, ini sama dia. Tapi coba kita kasih ini protected loh, protected. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia muncul error ya, cannot access property, protected property buku. Nah, judul. Oke ya, jadi coba kita tes ya. Ini misalnya public dulu, kita kasih public. Di sini kita kasih protected, yang ini kita kasih private. Sekarang kita coba akses. Misalnya seperti ini. Kita kasih data langsung ya. Ini pemrograman web. Pemrograman web ini pengarang. Ya, kemudian penerbitnya SMKN Ngoding. Oke. Nah, coba kita akses ya. Objek pengarang, kemudian penerbit. Nah, apa yang terjadi? Kita kasih BR lah ya, biar nampak. Nah, jadi error ya. Ini error. Oke, jadi seharusnya itu seperti apa? Seharusnya itu kalau untuk si properti ini dia harusnya private semuanya, private. Jadi private ini artinya dia hanya bisa diakses dari dalam kelasnya. Hanya bisa diakses dari dalam kelasnya. Nah, untuk bisa mengakses datanya itu ke propertiesnya, kita harus buat metode. Kita harus buat metode yang tujuannya itu untuk mengakses propertiesnya. Jadi properties itu tidak bisa lebih tepatnya ya, tidak secara konsep OOP itu tidak boleh diakses secara langsung properties, dia harus melalui metode. Makanya dia ada namanya setter dan getter. Nah, untuk lebih jelasnya ya, jadi kita harus buat fungsi yang sifatnya public untuk mengakses si properties tadi, public function. Misalnya biasa orang buatnya guys seperti ini, set judul, public function set judul. Nah, kita kasih $title ya, kemudian $this
judul title. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa diakses. Coba kita tes. $object set judul. Nah, judulnya apa? Misalnya tadi ya, pemrograman web. Ini. Nah, tujuannya apa dibuat seperti ini? Jadi kalau kita buat seperti ini, kita bisa melakukan pengecekan misalnya, atau melakukan penanganan keamanan untuk data yang akan masuk ke dalam propertiesnya tadi. Nah, ini coba kita buat yang protected ya, protected function set pengarang misalnya. Oke, coba sekarang kita akses set pengarang. Nah, ini langsung muncul ya, undefined method set pengarang. Kita coba aja dulu ya, set penerbit. Coba kita tes ya, error ya. Call to protected method buku set pengarang. Nah, protected of global space encapsulation. Nah, jadi nggak bisa diakses ya, karena dia set pengarang ini sudah protected. Nah, jadi coba kita set jadi public misalnya. Kita lihat. Nah, call to private buku set penerbit. Coba kita ganti jadi public. Sekarang kita tes. Nah, hilang errornya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau private dia hanya bisa diakses dari dalam kelas, sementara kalau dia protected itu hanya dari dalam kelas dan turunan kelasnya. Kalau public bisa diakses dari mana tuh. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.